Jutaan orang Indonesia bekerja di Malaysia. Tentu mereka semua telah mendapat pengalaman semenjak berada di sana ya. Berbagai kisah suka dan duka telah mereka rasakan. Tentu kebanyakan sukanya ya guys ya, karena terbukti mereka betah tinggal di negara jiran Malaysia. Bahkan ada juga yang udah menetap hingga puluhan tahun, hingga memiliki keturunan. Nah, di sini ada pengakuan dari TKI, ada 10 hal yang dia sukai dari negara Malaysia. Hal apa saja itu? Ayo kita cari tahu. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, balik lagi bareng aku, dan apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Oke, hari ini aku akan membahas kisah atau hal yang ada di Malaysia, tentunya karena banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bahkan hingga hari ini ada saja orang yang mencoba untuk mengadu nasib atau bekerja di negara Malaysia, karena ya ada karenanya tentunya ya guys ya. Tentunya karena penghasilan, karena situasi dan lingkungan, dan banyak lagi ya yang mempengaruhi orang Indonesia mengapa memilih bekerja atau mengadu nasib di negara jiran Malaysia. Nah, di sini aku akan mengutip dari salah satu TKI atau tenaga kerja Indonesia, yang mana ia memiliki pengalaman selama 3 tahun ada di negara jiran tersebut, dan 10 cerita, 10 hal yang disukainya ketika berada di Malaysia. Wow, ini hanya baru satu orang saja ya guys ya, dan belum termasuk dari cerita sejuta orang lainnya bagaimana rasa enak, rasa nikmatnya ketika berada atau juga bekerja di Malaysia. Baik, langsung saja kita mereaksi video tersebut dari channel Amalia Zaida. Dan video tersebut bertajuk 10 hal yang aku suka dari Malaysia, vlog orang TKI. Oke, tanpa banyak berlama-lama lagi, langsung saja kita jom mereaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1 play. Di Malaysia itu baik-baik guys. Jadi aku punya teman itu orang Melayu sama orang India. Mereka itu baik-baik banget sama aku, sama teman-teman aku juga. Subscribe dulu ya. Hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau share tentang hal-hal apa aja yang aku sukai selama aku tinggal di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun. Oke guys, jadi di video ini aku bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan antara negara asal aku Indonesia dengan negara Malaysia. Yap. Aku cuma mau share aja tentang apa yang membuat aku nyaman selama aku tinggal di Malaysia. Oke guys, jadi langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip biar tidak ketinggalan informasinya. Yang aku sukai di Malaysia yang pertama itu adalah di Malaysia ini aku jarang banget ngerasain mati listrik guys. Atau kalau di sini itu sebutnya dengan gangguan bekalan elektrik. Pernah sih dulu itu aku ngerasain mati listrik, tapi itu bukan karena pemadaman dari kerajaan. Itu terjadi karena korsleting listrik di rumah. Enaknya di sini itu guys, biasanya kalau mau ada gangguan bekalan elektrik gitu, biasanya dari pihak kerajaan itu bagi notis dulu buat kita, supaya kita bisa berjaga-jaga. Bagi notis ya. Seperti dulu itu pernah ada gangguan air di Selangor. Dari pihak kerajaan itu bagi notisnya H-2 atau H-1 sebelum gangguan itu terjadi. Selama aku tinggal di Malaysia kurang lebih 3 tahun ini, aku udah pernah ngerasain gangguan bekalan air di sini itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya guys. Dulu itu pernah yang paling parah itu gangguan bekalan air di Selangor. Itu kayaknya 2 kalau nggak 3 hari airnya mati. Itu karena sungai di Selangor itu
airnya tercemar. Jadi dari pihak kerajaan airnya dipadamkan untuk sementara waktu. Dan di situ aku juga ngerasain mandi pakai air kolam renang guys. Aku mandi pakai air kolam renang, bilasnya itu pakai air mineral. Aku pernah ngerasain itu di sini. Oke, kita pause dulu guys ya, kita pause. Dan ini enaknya di Malaysia ya, ketika terjadi pemadaman, contohnya pemadaman air, itu diberi notis sehari atau 2 hari sebelum hari pemadaman itu ya. Jadi sebelum saat pemadaman itu tiba, kita sudah bersiap-siap diri ya untuk mengisi air dalam bak, mengisi air dalam baskom, dalam ember sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah bersiap diri sebelumnya. Oke, kita coba play lagi. Dari Malaysia yang kedua itu adalah di Malaysia itu tempat wisatanya bagus-bagus dan juga deket-deket guys. Khususnya di KL, karena aku tinggal di Selangor, Kuala Lumpur. Di sini itu tempat wisatanya bagus-bagus. Ada KLCC atau Twin Tower. Kalau di Indonesia itu sebutnya Menara Kembar ya, karena bentuk bangunannya itu sama, terus tingginya juga sama. Jadi disebutnya Menara Kembar gitu. Terus ada KL Tower, Dataran Merdeka, Pasar Seni, Bukit Bintang, Genting Highland, Batu Cave, ICT, dan lain sebagainya. Banyak yang aku sekali. sukai dari Malaysia yang ketiga itu adalah di Malaysia itu juga banyak transportasi umumnya ya guys, seperti bus rapid, monorail, LRT, MRT, dan lain sebagainya. Bus rapid ya, monorail, LRT, dan harganya MRT itu juga terjangkau banget. Kalau naik bus rapid gitu, kadang cuma bayar RM1,50 sampai RM3. Itu murah tergantung sekali sama ya. jarak tempuhnya ya guys. Dan di Malaysia itu juga ada bus yang gratis atau yang free. Namanya Go KL City Bus. Go KL City Bus ya, Go KL City Bus. Wow. Next, hal yang aku sukai di Malaysia itu tempat wisata kuliner di Malaysia itu banyak banget dan jenisnya makanan juga ya. beragam guys. Oh, banyak sekali sedap-sedap di sana ya. Hal yang aku sukai di Malaysia yang kelima, di Malaysia itu banyak banget kedai runcit. Dan enaknya di sini itu harga barang pokok atau kalau di sini itu sebutnya dengan barang asas, itu harganya terjangkau karena sudah disubsidi oleh kerajaan di Malaysia. Jadi misal kalau kita mau belanja barang pokok di kedai gitu, harga barang pokok antara kedai yang satu dengan harga barang pokok di kedai yang lain itu harganya sama guys. Karena pedagang atau penjualnya itu tidak boleh menaikkan harga sesuka hati mereka. Sesuka hati mereka tidak boleh ya. Dan ketahuan, maka mereka itu akan dikenakan saman atau kalau di Indonesia itu sebutnya dengan denda ya. Barang-barang yang bersubsidi itu contohnya ada beras, gula, minyak masak, tepung gandum atau tepung terigu, dan lain sebagainya. Barang pokok ya. Ya, barang pokok disubsidi. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat tekan tombol like dan juga tombol subscribe. Subscribe dulu guys ya. Terima kasih. Hal yang aku sukai di Malaysia yang keenam, itu di Malaysia banyak banget tanggal merahnya ya guys, atau kalau di sini itu sebutnya dengan public holiday. Jadi untuk kita pekerja kilang itu suka banget kalau masuk kerja itu pas public holiday, karena kalau kita masuk kerja pas public holiday itu gajinya itu akan dikalikan 3 kali lipat dari gaji biasanya. Jadi untung banget buat kita kalau kita itu masuk kerja pas di hari public holiday guys. Hal yang aku sukai di Malaysia yang ketujuh itu adalah di Malaysia setiap minggunya itu pasti ada pasar malam guys. Jadi di pasar malam ini kita bisa beli sayuran murah, buah, dan makanan-makanan yang enak guys. Tapi karena pandemi ini udah lama banget gak ada pasar malam. Biasanya kalau di pasar malam itu aku beli teh ais, terus martabak, bakso, sate, terus sama Uncle Bob, atau kalau di Indonesia itu sebutnya dengan ayam bunting. Next yang aku sukai di Malaysia itu adalah di Malaysia itu mudah banget mencari pekerjaan. Misal kalau kita lagi jalan-jalan terus kita melewati kedai atau supermarket gitu, pasti ada tulisan di dindingnya atau di kacanya gitu, jawatan kosong atau lowongan pekerjaan. Dan persyaratannya itu juga tidak susah guys. Di Malaysia semua kilang itu bisa menerima pekerja guys. Ya untuk OKU atau orang kurang upaya itu juga diterima di kilang guys. Jadi di sini itu persyaratannya enggak susah ya.
janji orang itu sehat dan juga niat bekerja, pasti diterima. Oh, Kadang itu gitu, kita juga iya, merasa iya. sedih ya, mencari pekerjaan di negara sendiri itu susahnya minta ampun. Sedangkan kita mencari pekerjaan di tempat lain atau di negara lain itu lebih mudah gitu. Next yang aku sukain dari Malaysia itu adalah di Malaysia itu mallnya banyak dan juga deket-deket guys. Iya, Karena kalau di mallnya Indonesia itu banyak kan ya. aku tinggalnya di kampung ya, jauh dari kota gitu. Misal kalau mau pergi ke mall gitu harus naik bus atau kereta dan jarak tempuhnya itu 1,5 sampai 2 jam guys, itu untuk perjalanannya sendiri. Sedangkan kalau di Malaysia itu mallnya deket-deket, kita mau ke mall gitu tinggal pilih mau mall yang di mana gitu, dan transportnya itu juga mudah banget, ongkosnya pun juga murah gitu. Hal yang aku sukai di Malaysia yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah orang di Malaysia itu baik-baik guys. Jadi aku Baik-baik punya ya, teman dengar itu ya, orang baik-baik. Melayu sama orang India, mereka itu baik-baik banget sama aku, sama teman-teman aku juga. Walaupun kita itu di sini pendatang, kan kita warga asing gitu ya di sini. Iya, benar. Kita pendatang, kita bekerja, kita TKI gitu. Mereka nggak memandang kita itu sebelah mata gitu. Mereka sama kita itu ya baik, welcome aja gitu. Kalau kita ngobrol pun ya nyambung. Bahkan sama atasan aku sendiri atau sama bos aku sendiri itu juga welcome banget. Kita sering ngobrol, sering sharing-sharing, bahkan kita juga sering bahas hal-hal di luar pekerjaan atau kita sering bahas hal-hal pribadi. Mereka itu sama kita ya asik aja. Orang Malaysia itu baik-baik. Oke guys, jadi itu tadi adalah 10 hal yang aku suka dari Malaysia dan yang tentunya membuat aku betah tinggal di sini selama kurang lebih 3 tahun. Tapi walaupun begitu bukan berarti aku nggak suka dengan negara asal aku, yaitu Iya, Indonesia iya, ya benar, guys. benar. Aku suka banget tinggal di Indonesia, tapi karena aku kerja dan juga sekarang tinggal di Malaysia, aku juga suka dan juga nyaman tinggal di Malaysia. Iya, Dan di setiap setuju. negara itu kan pasti ada hal baiknya atau kelebihannya sendiri-sendiri ya. Jadi kita ambil aja hal baik-baiknya ya guys. Oke guys, jadi sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ditambahkan, bisa banget tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Like dan Dan subscribe. jangan lupa juga buat dukung channel aku dengan cara like, comment, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Dan demikian tadi aku baru saja mereaksi vlog orang Indonesia yang berada di Malaysia dan 10 hal yang dia sukai dari negara Malaysia ya. Dan dalam 10 hal ini kita bahas ya guys ya. Yang pertama itu ada jarang pemadaman listrik ya, atau jarang terjadi pemadaman listrik di Malaysia. Apabila ada pemadaman listrik itu akan diberikan notis atau notifikasi 1 atau 2 hari sebelumnya ya guys ya. Jadi kita sebelum terjadi pemadaman itu kita telah bersiap diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya guys ya. Dan yang kedua itu adalah wisata yang bagus dan dekat-dekat ya. Aku juga udah pernah dengar nih guys ya bahwa wisata Malaysia itu dekat-dekat ya. Kalau bagusnya aku sudah lama tahu ya bahwa wisata Malaysia itu adalah menjadi wisata yang terbaik se-ASEAN ya guys ya. Salah satu tempat wisata yang menjadi tempat favoritnya para wisatawan asing ya guys. Dan kabar itu bukan menjadi kabar angin. Kabar itu telah tersebar kemana-mana hingga ke negeri Paman Sam Amerika. Orang Inggris juga banyak sekali berwisata ke Malaysia. Dan berikutnya adalah transportasi. Dan ini yang disukai oleh banyak orang ya guys ya. Jika kemana-mana di Malaysia itu sangat gampang sekali karena ada transportasi yang memudahkan bagi semua orang. Siapa saja, bukan itu pelancong saja, bukan itu masyarakat, tapi semua orang tanpa terkecuali bisa memanfaatkan fasilitas seperti bus rapid dan juga monorail, LRT, MRT, dan juga ada lagi berbagai alat transportasi lainnya, juga taksi dan juga Grab ya guys ya. Ada banyak sekali transportasi untuk memudahkan siapa saja untuk bepergian kemanapun ya guys ya di Malaysia. Dan berikutnya adalah kuliner banyak dan beragam. Memang ya kita akui bahwa Malaysia itu memiliki kuliner yang sangat banyak sekali dan beragam sekali guys ya. Karena ada banyak masakan dari masakan Melayu, masakan dari Bangladesh, masakan dari Cina, dan berbagai masakan lainnya itu ada di Malaysia guys ya. Dan itu tidak perlu kita ragukan lagi untuk kelezatan dan kehalalannya ya guys ya.
karena Malaysia juga adalah negara seperti kita, mayoritas muslim yang mengutamakan kehalalannya ya guys ya. Oke, berikutnya itu adalah kedai runcit harga bersubsidi. Ya, ini semua kedai di Malaysia itu harganya sama guys ya, karena semua dapat mendapatkan subsidi dari pemerintah atau juga kerajaan Malaysia. Jadi tidak boleh harga yang lebih-lebih ya guys ya. Harganya harus sama semua, itu ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itu yang bagusnya ya. Semua orang ingin seperti itu ya. Jadi tidak mau membanding-bandingkan dari kedai A ke kedai B, itu harganya berbeda. Kalau ketahuan maka itu dapat kena samaan ya guys ya. Di Malaysia seperti itu. Dan itulah ketatnya ya ketika kita ada di Malaysia, ketika kita berusaha di Malaysia atau juga membuka usaha di Malaysia, kita harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di negara Malaysia seperti itu ya guys ya. Dan yang paling asiknya lagi guys, kalau di Malaysia itu mau kemana-mana, kita mau bekerja apa itu gampang ya, tidak perlu ijazah. Aku juga udah tahu ya guys ya, udah pernah aku reaksi, tidak perlu ijazah kita untuk bekerja di Malaysia. Yang penting kita niat baik, niat tulus bekerja, badan kita sehat, tenaga kita kuat, kita bisa bekerja, pikiran kita bersih, dan kita hanya fokus bekerja, maka kita akan diterima guys dimanapun kita bekerja di Malaysia, dan dengan gaji yang sangat besar. Itu yang paling penting. Dan terakhir ya, orang Malaysia terkenal baik-baik ya, mau itu dari Malaysia yang bangsa Cina, bangsa India, dan apapun itu yang orang Melayu, semua orang ada di sana ya. Namun semua mereka bertoleransi dan baik-baik ya, bukan hanya baik dari agamanya masing-masing saja, tapi dari agama Kristen ke Islam itu juga baik, yang menjalin tali silaturahim dan juga toleransi yang sangat baik untuk menjadi contoh ya guys ya. Juga India, China segitu juga ya guys ya. Semua orang di Malaysia itu saling bertoleransi dan baik-baik semua, bertegur sapa dan juga ramah ya. Dan di sini bukan membanding-bandingkan, di Indonesia juga enak ya guys ya untuk kita bekerja. Di sini juga enak, hampir sama sih situasinya dengan penghasilan yang beragam ya guys ya. Namun tetap saja Indonesia Malaysia itu menurut aku tetap the best ya guys ya. Dan kita akan, ini hanya pengalaman dan keinginan aku untuk melihat bagaimana situasi Malaysia seperti itu guys ya. Baik, demikian tadi video aku, semoga Anda semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini, dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.